Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini pertemuan kita akan membahas tentang penanganan gawat darurat pasca salin. Oke. Yang pertama, gadar atau gawat darurat pasca salin. Yang pertama adalah bendungan ASI, di mana bendungan ASI itu merupakan pembendungan air susu karena terjadi penyempitan ductus lactiferi atau oleh kelenjar yang tidak dikosongkan dengan sempurna atau karena kelainan pada puting susu. Jadi di dalam payudara itu terdapat saluran-saluran atau ductus yang bernama ductus lactiferi. Nah, ketika itu tidak dikosongkan dengan sempurna, artinya diberikan kepada bayi. Nah, itu akan dapat menyebabkan bendungan yang kita sebut dengan bendungan ASI. Nah, tanda dan gejala bendungan ASI itu apa saja? Yang pertama, payudaranya bengkak dan teraba kencang. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa bendungan ASI terjadi ketika ada peningkatan aliran darah dan suplai ASI di payudara. Akibatnya, payudara pun menjadi keras dan teraba kencang. Ini terjadi karena mame atau payudara tidak mengeluarkan ASI secara teratur atau tidak sesuai jadwal, sehingga produksi ASI yang terus terjadi membuatnya menjadi berlimpah serta terbendung di dalam payudara. Kemudian payudara terasa hangat saat disentuh. Nah, adanya bengkak yang terjadi di area payudara seringkali juga menimbulkan gejala mastitis, yakni peradangan di payudara. Akibatnya apa? Payudara sering terlihat memiliki gejala yang meradang, di antaranya teraba hangat, terlihat sedikit merah. Kadang-kadang jika kondisinya cukup parah, pembuluh darah dalam payudara juga bisa terlihat dengan jelas. Kemudian demam yang tinggi. Salah satu tanda peradangan lain yang bisa terjadi saat pasien mengalami bendungan ASI yaitu demam tinggi dan kelelahan. Biasanya suhu tubuh pasien akan mencapai di atas 38 derajat Celcius. Akibatnya pasien seringkali juga akan menggigil dan berkeringat banyak. Kemudian putingnya menjadi datar. Saat payudara bengkak dan menjadi lebih besar, puting pasien kadang-kadang akan menjadi tampak lebih datar. Nah, areanya juga menjadi gelap di sekitar puting. Areolanya juga bisa menjadi lebih bengkak. Bayi pun akan menjadi lebih sulit untuk menyusu dengan langsung. Kemudian, bagaimana jika terjadi bendungan ASI? Sebaiknya selama hamil atau 2 bulan terakhir dilakukan masase atau perawatan puting susu dan areola mami untuk mencegah terjadinya puting susu kering dan mudah mencegah terjadinya payudara bengkak. Jadi harus dilakukan masase atau pemijatan ya. Kemudian untuk mastitis itu apa? Yaitu infeksi yang disebabkan adanya sumbatan pada ductus ya, sehingga puting susu pun mengalami sumbatan ya. Mastitis ini biasanya diderita oleh ibu yang baru melahirkan dan menyusui. Biasanya terjadi karena adanya bakteri jenis Staphylococcus aureus. Nah, bakteri ini biasanya masuk melalui puting susu yang pecah atau terluka, atau bisa juga karena adanya sumbatan pada saluran ASI. Seperti kita ketahui, jika terjadi luka, maka hal tersebut menjadi port de entry atau pintu masuk dari bakteri, kuman, dan lain sebagainya. Ya, kemudian bagaimana jika terjadi mastitis? Yang pertama harus cukup istirahat. Yang kedua, teratur menyusui bayi agar payudara tidak menjadi bengkak. Gunakan BH yang sesuai dengan ukuran payudara. Pengurutan payudara sebelum laktasi merupakan tindakan yang sangat efektif untuk menghindari terjadinya sumbatan pada ductus. Usahakan untuk selalu menyusui dengan posisi dan sikap yang benar. Kemudian abses abses pelvik. Nah,
Atau penyakit radang panggul, yaitu infeksi saluran reproduksi bagian atas, merupakan komplikasi umum dari penyakit menular seksual. Hal ini dapat menyebabkan peritonitis. Ya, kemudian radang panggul ini juga dapat menyebabkan infertil. Nah, etiologinya bagaimana? Bila terdapat infeksi pada saluran genital bagian bawah, yang menyebar ke atas melalui leher rahim. Kemudian bakteri tersering adalah Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis. Proses menstruasi menjadi lebih rentan karena hilangnya lapisan endometrium untuk pertahanan, menyediakan medium yang baik untuk bakteri. Penyebab lainnya yaitu adanya infeksi bakteri, parasit, TBC, dan lain-lain. Untuk terapinya apa? Yaitu pemberian antibiotik, analgesik, antipiretik, positioning berbaring sehingga kumannya tidak menyebar. Kemudian pasangan seksual juga harus diterapi. Kemudian hindari faktor-faktor resikonya. Kalau abses payudara adalah akumulasi nanah pada jaringan payudara. Hal ini disebabkan oleh infeksi pada payudara. Cedera dan infeksi pada payudara ini dapat menghasilkan gejala yang sama di bagian tubuh lain. Infeksi cenderung memusat dan menghasilkan abses kecil. Hal ini dapat menyerupai kista. Abses payudara ini merupakan kelanjutan dari mastitis. Hal ini dikarenakan meluasnya peradangan pada payudara. Pada payudara tampak merah, bernanah, sehingga perlu insisi untuk mengeluarkan nanah tersebut. Penata laksanaannya bagaimana? Yang pertama kita harus melakukan teknik menyusui yang benar. Jadi bagaimana posisi mulut bayi, bagaimana posisi bayi yang menempel pada ibu, kemudian bagaimana untuk dagu, mulut, hidung bayi, bagaimana posisinya, kemudian posisi ibunya juga harus benar. Nah, semua itu di dalam teknik menyusui yang benar. Lalu kompres payudara dengan air hangat dan air dingin secara bergantian. Meskipun dalam keadaan payudara sakit, harus tetap menyusui bayi. Mulailah menyusui pada payudara yang sehat. Hentikan menyusui pada payudara yang sedang mengalami abses, tetapi ASI harus tetap dikeluarkan. Ya, apabila abses bertambah parah dan mengeluarkan nanah, beri antibiotik. Apabila penderita merasa nyeri, beri penghilang rasa sakit. Kemudian segera rujuk apabila keadaan tidak segera membaik. Kemudian ada infeksi laserasi pada jalan lahir. Nah, laserasi atau robekan pada jalan lahir yaitu robekan yang selalu memberikan perdarahan dalam jumlah yang bervariasi banyaknya yang berasal dari perineum, vagina, serviks, dan uterus. Nah, infeksi jalan lahir adalah semua peradangan yang disebabkan oleh kuman yang masuk ke dalam organ genital bakteri pada traktus genitalia yang terjadi setelah melahirkan. Ya, jadi dari penyebabnya bisa saja dengan vulva hygiene yang kurang bersih, kemudian menyebabkan kuman tersebut masuk melalui luka di perineum tersebut. Lalu bagaimana cara menanganinya? Yang pertama diidentifikasi infeksi jalan lahirnya. Lalu segera lakukan kultur dari sekret vagina dan serviks, luka operasi dan darah, serta uji kepekaan untuk mendapatkan antibiotik yang tepat. Lalu berikan dosis yang cukup dan adekuat. Beri antibiotik spektrum luas sambil menunggu hasil lab. Pengobatan mempertinggi daya tahan tubuh seperti infus, transfusi darah, makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh, serta perawatan lain sesuai dengan komplikasi yang dijumpai. Untuk peritonitis merupakan peradangan di bagian peritoneum, lapisan jaringan ikat yang mengelilingi organ perut yang pada umumnya disebabkan oleh bakteri atau infeksi jamur. Nah, peritonitis ini pada umumnya disebabkan oleh luka di bagian perut atau komplikasi dari keadaan medis yang lain. Pasien yang terserang peritonitis ini pada dasarnya memerlukan perawatan secepatnya untuk dapat melawan infeksi dan apabila diperlukan, mengobati penyakit lain yang bisa jadi merupakan penyebab dari peritonitis.
Nah, pengobatan terhadap penyakit peritonitis pada umumnya berupa pemberian antibiotik dan dalam kasus tertentu berupa operasi. Apabila tidak diobati, peritonitis dapat menyebabkan infeksi yang parah yang mengancam jiwa pasien di sekujur tubuhnya. Penanganan peritonitis bagaimana? Yaitu pada umumnya ini pasien peritonitis yang penyakitnya disebabkan oleh infeksi dari penyakit lainnya memerlukan penanganan yang intensif di rumah sakit. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan, yaitu yang pertama, dokter akan memberikan antibiotik untuk melawan infeksi, mencegah penyebaran penyakit. Untuk kasus tertentu, dokter akan melakukan tindakan operasi untuk mengangkat jaringan yang terinfeksi serta mencegah penyakit menyebar ke organ yang lain. Tergantung kepada gejala yang muncul, dokter dapat melakukan tindakan lain seperti pemberian obat anti nyeri, cairan infus, suplai oksigen, serta transfusi darah untuk kasus tertentu. Baiklah, demikian materi kita tentang gadar pasca salin. Untuk selanjutnya kita lakukan diskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.